Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kami dari kelompok 9 akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan tentang NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama, kita perlu mempelajari mengenai latar belakang NKRI. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda, sehingga tercermin dalam satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia juga mengalami beberapa kali pergantian bentuk negara, mulai dari tanggal 6 sampai 15 Desember 1949, terbentuklah Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Kemudian, tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia berubah menjadi negara serikat. Bangsa Indonesia bertekad untuk mengubah RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Selanjutnya, kita akan pelajari mengenai letak Indonesia. Berdasarkan letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, Samudra Asia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis Indonesia terletak pada garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan garis bujur terletak pada 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Setelah mengetahui letak Indonesia, selanjutnya kita mempelajari tentang pengertian NKRI. Pertama, pengertian negara. Negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, yang menyelenggarakan penertiban berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Negara terbentuk karena adanya rakyat atau masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan arti negara kesatuan merupakan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara agar tidak sewenang-wenang. Aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk. Yang pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yakni segala sesuatu dalam negara langsung diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, sedangkan daerah hanya melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yakni setiap daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri, yang dinamakan dengan daerah otonom. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut juga sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam golongan, wilayah yang terdiri atas beribu-ribu pulau dengan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, negara kesatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Suatu pemerintahan yang tercermin dalam suatu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua, yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai dinamika susunan dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1. Periode 1945 sampai 1949. Periode ini menjadi tahun-tahun bersejarah dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bapak Proklamator Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia berhak menentukan sendiri ritme kehidupan bernegara tanpa campur tangan pihak lain. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan beberapa hal tentang negara Indonesia. A. Susunan bentuk negara ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. C. Kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. 2. Periode 1949 sampai 1950. Indonesia lahir kembali dengan nama Republik Indonesia Serikat atau biasa disingkat dengan RIS. Republik Indonesia Serikat adalah negara federasi yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam konferensi meja bundar. Pada masa itu, hukum dasar yang digunakan adalah Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS berlaku berdasarkan keputusan Presiden RIS nomor 48 tahun 1950 tentang mengumumkan piagam penandatanganan Konstitusi Republik Indonesia. Diumumkan di Jakarta pada tanggal 6 Februari 1950 oleh Menteri Kehakiman. RIS merupakan bentuk negara federal. Negara RIS terdiri atas daerah negara dan kesatuan kenegaraan yang tegak sendiri. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat meliputi seluruh daerah Indonesia sebagai berikut. A. Negara Indonesia meliputi Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan. B. Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri meliputi Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. 3. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, muncul tuntutan untuk kembali pada negara kesatuan. Negara-negara yang tergabung dalam RIS satu persatu bergabung dengan negara Republik Indonesia. Akibat penggabungan tersebut, negara federasi RIS tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Ketiga bagian negara itu bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkan Undang-Undang Dasar Sementara yang merupakan perubahan dari Konstitusi RIS. Perubahan Konstitusi RIS menjadi UUD sementara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia menjadi UUD Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan UUDS 1950. Pada periode ini, susunan negara telah kembali pada kesatuan. Ketentuan negara kesatuan ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1, yaitu Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia pada periode ini mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi karena pemekaran wilayah di berbagai daerah di Indonesia. 4. Periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Periode ini dikenal juga sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia tahun 1959 sampai 1966. Dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959
hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada periode ini terjadi pertambahan provinsi dari hasil pemekaran sebagai berikut. A. Tahun 1960, Provinsi Sulawesi dipecah menjadi Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. B. Tahun 1963, PBB menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. C. Tahun 1964, dibentuk Provinsi Lampung Pemekaran dari Sumatera Selatan. Pada tahun yang sama dibentuk pula Provinsi Sulawesi Tengah Pemekaran dari Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tenggara Pemekaran dari Sulawesi Selatan. 5. Periode 1966 sampai 1998. Periode ini dikenal dengan Orde Baru. Orde Baru merupakan istilah yang digunakan untuk memisahkan antara kekuasaan masa Insinyur Soekarno, masa Orde Lama. Dalam jangka waktu 1966 sampai 1998, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Indonesia masih mempertahankan bentuk negara kesatuan dengan perkembangan jumlah provinsi tersebut. A. Tahun 1967, Provinsi Bengkulu dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan. B. Tahun 1969, Irian Barat secara resmi menjadi Provinsi ke-26 Indonesia. C. Pada tahun 1969 sampai 1975, Indonesia memiliki 26 provinsi. 2 diantaranya berstatus daerah istimewa, yaitu Aceh dan Yogyakarta, dan 1 berstatus daerah khusus ibu kota, yaitu Jakarta. D. Tahun 1976, Timur menjadi bagian dari Indonesia dan sebagai provinsi ke-27. 6. Periode 1998 sampai sekarang. Periode ini dikenal dengan periode reformasi. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. A. Karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Dan pada kenyataannya bukan pada tangan rakyat. B. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden. C. Adanya pasal-pasal yang terlalu luas, sehingga menimbulkan multitafsir. D. Serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara yang belum cukup didukung dengan ketentuan konstitusi. Pada periode ini terjadi perubahan provinsi negara Indonesia. Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. A. Menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara. B. Kedaulatan rakyat. C. HAM. D. Pembagian kekuasaan. E. Eksistensi, perkembangan aspirasi, dan kebutuhan bangsa. Sekarang kita masuk pada pembahasan sistem pemerintahan NKRI. Sistem pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Fungsi dan tujuan NKRI. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, dapat diketahui bahwa tujuan NKRI ialah: pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara menurut Montesquieu. Yang pertama, ialah fungsi legislatif, yakni bertugas membuat undang-undang. Yang kedua, fungsi eksekutif, yang bertugas melaksanakan undang-undang. Dan yang terakhir, fungsi yudikatif, yang bertugas untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati.
Setelah mengetahui fungsi negara, sekarang bagaimana sih cara menjaga keutuhan NKRI sebagai generasi penerus bangsa? Yang pertama, dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengobarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita harus saling menjaga dalam bentuk hal apapun, menaati segala aturan yang telah ditetapkan, dan saling menghargai baik dalam beda usia, suku, ras, dan budaya ataupun agama yang dianut. Yang kelima, menerapkan keadilan dalam suatu negara. Dengan terciptanya bangsa yang adil, akan menjadikan suatu bangsa yang cerdas, kreatif, dan terpandang dalam bidang apapun. Dalam negara, sangat dibutuhkan tegaknya keadilan berbangsa dan bernegara, karena dengan adanya keadilan akan mewujudkan keutuhan NKRI. Yang keenam, menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Maka, dengan tumbuhnya rasa cinta pada tanah air akan menjadikan negara berdaulat, keutuhan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Generasi muda masa kini sangat perlu ikut serta dalam berpartisipasi untuk mengupayakan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara. Karena dengan majunya negara akan membantu generasi bangsa dalam suatu keinginan yang ingin dicapai untuk masa depan. Kesimpulan dari presentasi kita kali ini ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang biasa dikenal dengan NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan atau Nusantara yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, negara persatuan merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah, dan tidak terbagi-bagi. Misalnya, seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib, satu hukum, yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa, yaitu Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Jazakumullahu khairan dan semoga ilmunya bermanfaat.